wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aziz muslimin, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal majlis fi hadhihi al-halaqah. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum salihal a'mal. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Di antara rukun iman itu adalah al-iman bil ghaib. Percaya kepada perkara gaib. Gaib adalah sesuatu yang belum kita lihat, belum kita raba, belum kita rasa, tapi kita percaya. Apa yang akan terjadi di hari kemudian kita nggak pernah lihat, tapi kita percaya ada. Orang ateis nggak percaya perkara gaib. Mereka nggak percaya akhirat, tidak percaya malaikat, tidak percaya alam kubur. Orang ateis mereka meyakini hanya bisa percaya kalau itu bisa dilihat. Salah satu teori materialis, semua harus dibenda. Kalau kita tanya, kamu percaya pada malaikat? Tidak. Mereka minta kita membuktikan mana malaikat. Tunjukkan kepada saya. Mana jin? Tunjukkan kepada saya. Kalau tidak ada berarti tidak percaya. Kita umat Islam percaya akan gaib. Mulai dari alam barzakh sampai alam akhirat, alam kubur, alam kebangkitan, alam mahsyar, alam hisab. Ada sirat, ada surga dan neraka. Itu pasti terjadi, meskipun kita belum pernah melihat. Mungkin menghadapi orang yang ateis, kita kalau mengutarakan dalil Quran hadis nggak percaya. Apa Quran itu? Dongeng. Apa hadis itu? Cerita-cerita yang tidak berdasar. Coba kita mendekati dengan secara logik. Bagaimana meyakinkan orang ateis bahwa kiamat harus ada? Bagaimana meyakinkan orang yang nggak percaya perkara gaib, di antaranya hari kiamat, bahwa itu harus ada secara logika? Bapak Ibu sekalian, ada beberapa nilai yang diyakini oleh semua orang tanpa melihat agama. Orang ateis juga meyakini itu. Ada nilai-nilai universal. Semua orang meyakini itu nilai dan mengimani, yaitu nilai keadilan. Salah satu arti keadilan adalah orang yang berbuat baik dapat balasan kebaikan. Orang yang berbuat buruk dapat balasan keburukan. Itu adalah nilai yang diyakini oleh semua orang tanpa melihat agama, termasuk orang ateis. Mereka meyakini itu. Nah, ketika mereka meyakini bahwa keadilan harus ditegakkan, maka kita akan bertanya, apakah penegak hukum yang ada di dunia ini bisa menangkap semua penjahat? Bisa menangkap semua pencuri, bisa menangkap semua pembunuh yang membunuh secara sembunyi, secara diam-diam? Nggak bisa. Perangkat hukum terbatas. Nah, bagaimana mereka mendapatkan balasan sementara perangkat hukum untuk mengadili penjahat itu terbatas? Banyak orang yang terzalimi tetapi tidak bisa menuntut keadilan karena perangkat hukum yang ada di dunia ini terbatas. Maka harus ada keadilan supaya orang penjahat nanti diadili. Masuk akal itu. Demikian halnya orang yang berbuat baik. Banyak orang berbaik secara sembunyi-sembunyi, tapi nggak mendapat penghargaan, tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal mungkin mereka lebih banyak
perbuatan baiknya daripada orang-orang yang mendapatkan penghargaan. Betapa banyak pahlawan tak dikenal. Mereka gugur di medan perang, membela kebenaran, tapi tidak tercatat dalam sejarah ini simpulan pahlawan nasional, enggak ada. Nanti hari kemudian akan dibangkitkan orang itu bahwa ini pahlawan, ini layak menjadi pahlawan. Kalau tidak ada hari kebangkitan, bagaimana kita bisa menghargai orang-orang yang telah berjasa? Kalau tidak ada hari kebangkitan, hari pembalasan, bagaimana kita menghukum orang-orang yang telah berbuat jahat di dunia ini? Salah satu hikmah kita percaya akan hari kebangkitan adalah kita nggak kecewa di muka bumi ini. Ketika kita dizalimi oleh seseorang, apalagi yang menzalimi itu orang yang punya jabatan. Mungkin, ya mohon maaf, bisa saja mungkin ada karyawan yang didiskualifikasi tanpa alasan yang jelas, tanpa pelanggaran yang jelas, tapi tuduhan, sehingga dia didiskualifikasi. Orang terzalimi, maka dia tidak usah berkecil hati nanti di hari kemudian. Kalau tidak ada hari kemudian, tidak ada hari pembalasan, bagaimana orang yang terzalimi ini akan terus bersedih dia sampai mati. Demikian halnya, betapa banyak orang yang baik bekerja dengan profesional, tetapi mungkin mendapatkan balasan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, tidak sesuai dengan pengabdiannya, tapi dia tidak kecil hati, nanti di akhirat Allah yang akan ganti. Nah, inilah salah satu cara meyakinkan orang yang ada his, yang tidak percaya tentang perkara gaib, diantaranya adalah hari kiamat. Jadi kiamat harus ada. Maka dalam Al-Quran itu Maliki Yaumiddin. Ad-din mungkin selama ini kita maknai sebagai agama. Memang betul, ad-din itu artinya agama juga. Tapi yang di dalam Al-Fatihah, ad-din artinya pembalasan. Allah adalah penguasa hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Pembalasan apa? Ya, baik atau buruk. Ya. Oh, ibu sekalian, berikut ini di antara amalan-amalan yang baik yang akan dihargai oleh Allah, yang akan dicatat oleh Allah dan akan disediakan oleh Allah, kenikmatan yang dia peroleh di muka bumi ini. Hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa 7 golongan ini? Pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh, yang selalu ibadah pada Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. 3. Jadi orang yang hatinya selalu menyatu dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang cinta karena Allah. Mereka berpisah karena Allah, mereka juga berjumpa karena Allah. Wa rajulun da'atu imra'atun zata mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang dipanggil, diajak oleh seorang wanita yang mempunyai paras, yang cantik dan mempunyai kedudukan, namun dia mengatakan, maaf, saya takut kepada Allah. Warajulun, yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seorang yang bersedekah saking ikhlasnya dia bersedekah sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Yang terakhir, rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang menangis di dalam malam kesunyian, kemudian air matanya meleleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini ada 7 golongan yang akan mendapat balasan yang berupa naungan. Kita tahu di akhirat nanti matahari ibarat di atas kepala, sudah sangat dekat, di mana manusia berenang, keringat menjadi lautan, di mana orang sangat panas. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan naungan, sehingga mereka merasakan kedinginan, mereka merasakan kehangatan ataupun tidak mendapatkan panas karena mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam adil menurut pengertiannya adalah semua orang yang mempunyai otoritas atau semua orang yang punya bawahan, semua orang yang punya wilayah atas kaum muslimin, itu imam. Yang paling tinggi tentu adalah seorang kepala negara, imam yang adil, atau dalam arti adalah kepala yang bersikap adil. Jadi imam di sini bukan hanya imam pemimpin negara, tapi semua institusi, semua organisasi. Misalnya kepala rumah sakit bersikap adil, masuk dalam kategori ini. Kepala sekolah yang adil, kepala organisasi yang adil, dan seterusnya. Kemudian syabun, pemuda yang sejak masih muda sudah rajin ibadah. Kenapa syabun? Bukan syekhun, bukan orang tua. Karena kalau ada pemuda yang rajin ibadah itu luar biasa. Tapi kalau ada orang tua 60 ke atas rajin ibadah itu biasa saja. Ya, apa? Sebentar lagi meninggal. Tapi kalau pemuda rajin ibadah itu luar biasa. Maka di situ syab. Rajulul qalbu mutal bil masjid, yang ketiga, orang yang hatinya menyatu dengan masjid. Ya, mungkin di sini kita bertanya, bagaimana dengan wanita? Bukankah wanita itu sholatnya di rumah lebih afdal? Apakah mereka juga termasuk dalam hal ini? Jawabannya ya. Jadi jika wanita di rumah selalu rajin sholat, maka dia juga termasuk dalam hadis ini. Karena memang muslimah pada dasarnya rumah adalah lebih afdal bagi mereka untuk sholat. Tapi jika seorang muslimah merasa khusyuk ketika sholat di masjid, maka dipersilakan untuk mendatangi masjid. Artinya bahwa jika ada seorang wanita yang rajin sholat di rumah, maka dia juga termasuk dalam hadis ini akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulani tahabba fillah, 2 orang yang mencintai karena Allah, bukan karena materi. Ya, banyak orang itu mencinta karena ada udang di balik batu. Tapi ini tidak. Maka dalam hadis Sahih Muslim ada seorang yang menziarahi temannya. Datanglah seseorang bertanya, itu malaikat itu yang datang. Mau kemana? Mau ke bulan. Siapa itu? Teman saya. Apa ada kebutuhan di situ? Kamu mau apa? Ada kebutuhanmu, mau pinjam uang, mau apa? Tidak. Semata-mata karena Allah. Uhibbu billah. Kemudian malaikat bertanya, wahai fulan, saya ini ada utusan Allah. Saya dititipi oleh Allah bahwa Allah mencintaimu karena Allah telah mencintai saudaramu. Kemudian Bapak sekalian, selanjutnya adalah laki-laki yang diajak oleh wanita seperti Nabi Yusuf alaihissalam, yang bisa menjaga kehormatan dengan mengatakan inni akhafullah, saya takut. Ya, di zaman sekarang ini godaan begitu dahsyat, tapi insya Allah masih banyak orang-orang yang betul-betul menjaga kehormatan diri meskipun dalam kondisi yang sangat memungkinkan, tapi dia mengatakan ini akhafullah. Kemudian yang keenam tadi adalah orang yang sedekah ikhlas. Jadi bersedekahlah dengan ikhlas, beramallah dengan ikhlas. Maka orang bijak mengatakan, sembunyikan amal salehmu seperti engkau menyembunyikan amal burukmu. Tidak ada orang yang mau memamerkan amal jahatnya. Demikian pula amal saleh kita sembunyikan. Maka termasuk orang yang akan mendapat naungan. Kemudian yang terakhir tadi adalah orang yang meleleh, berlinang air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyadari akan dosa di tengah kegelapan malam, salat tahajud,
kemudian berlinang air mata. Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan lagi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, apakah hanya mereka saja yang mendapat naungan ini? Jawabannya tidak. Karena masih ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa ada selain mereka juga akan mendapatkan naungan. Seperti hadis Sahih Muslim, Rasul bersabda, "Man anzara mu'siran." Barang siapa yang melonggarkan beban seseorang muslim, misalnya dia berutang kemudian diberi penundaan atau bahkan mencabut utangnya, maka dia akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga dalam hadis Sahih Muslim juga Rasulullah bersabda, "At-tajirus saduq," pedagang yang jujur termasuk yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain. Artinya bahwa betapa dunia ini adalah hari-hari tempat kita untuk berikhtiar. Kemudian kita yakini bahwa Allah akan membalas kebaikan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, apakah mendapatkan penghargaan atau tidak, tapi yang pasti Allah pasti melihat semua kebaikan dan keburukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan hanya satu, seberat biji sawi, seberat semut kecil, pasti akan mendapatkan balasan. Demikian sebaliknya, barang siapa yang berbuat suatu keburukan meskipun seberat biji sawi atau sebesar molekul atom dan sebagainya, maka dia pasti akan mendapatkan balasannya. Aqulu ma tasma'un, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.